Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu mentaati protokol kesehatan. Nah, di sini saya yang mengajar untuk mata kuliah kependudukan. Jadi, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa peraturan. Jadi, kita di sini pertemuannya atau tatap mukanya ada 16 kali. Dipotong dengan UTS dan UAS. Jadi total kita tatap muka itu ada 16. Nah, untuk kita masuk di kelas itu ada 14 pertemuan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan diri. Di sini nama saya itu adalah Aidiana Mailantika. Dulunya saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Pontianak dan S2 saya itu di Universitas Diponegoro. Nah, jadi sekarang saya akan masuk pada materi, yaitu hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar kependudukan. Nah, jadi tujuan dan manfaat untuk mata kuliah dasar kependudukan ini, yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mengerti, memahami, mampu mengembangkan materi yang disampaikan oleh pengajar tentang konsep dasar dari kependudukan. Kemudian fertilitas di sini itu adalah angka kelahiran, kemudian mobilitas, mortalitas itu adalah angka kesakitan, serta kebijakan kependudukan dan keluarga berencana. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk mempunyai referensi terkait mata kuliah dasar kependudukan. Nah, referensi di sini bisa kalian peroleh dari buku atau jurnal, modul, web, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada saat di lapangan nanti. Nah, di sini ilmu kependudukan itu menurut para ahli, jadi menurut Kamus Demografi, dia menjelaskan ilmu kependudukan itu adalah ilmu yang mempelajari penduduk suatu wilayah, terutama mengenai jumlah dari struktur serta komposisi penduduk itu sendiri, bahkan perkembangan dari penduduk di suatu daerah itu apakah bertambah atau berkurang. Kemudian menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Philip, dia menjelaskan kependudukan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk serta perubahan dan penyebab dari perubahan itu terjadi, yang biasa timbul karena adanya angka kelahiran, kemudian kematian, migrasi, dan mobilitas sosial. Jadi di sini menurut Philip, dia menjelaskan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di suatu masyarakat. Nah, tadi itu bisa disebabkan karena misalnya angka kelahirannya meningkat, kemudian sehingga terjadi peningkatan komposisi penduduk, kemudian angka kematian yang meningkat sehingga jumlah penduduknya semakin menurun di suatu desa atau kota. Nah, artinya lebih menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan penduduk atau akses dari persebaran dan komposisi. Nah, di sini penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jadi dikatakan penduduk itu adalah dia berdomisili selama 6 bulan bahkan lebih, serta yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992, yaitu orang sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batasan negara dan pada waktu tertentu. Nah, tujuan kependudukan di sini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama itu dia mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah. Kemudian menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau, penurunan dan persebaran dengan data yang tersedia. Jadi dia menjelaskan angka pertumbuhan penduduk pada masa-masa sebelumnya. Seperti tadi adanya angka
kelahiran atau angka fertilitas, kemudian terjadinya penurunan seperti adanya kasus kematian atau mortalitas, dan persebaran dengan data-data yang tersedia. Jadi kita dapat melihat berapa sih jumlah penduduk yang ada di suatu daerah berdasarkan dengan data-data yang sudah ada. Jadi kita bisa melihat data tahun lalu, 3 tahun ke belakang, itu kita bisa lihat berdasarkan data-data yang sudah direkap. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek organisasi sosial. Kemudian mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan memungkinkan konsekuensinya. Jadi seperti ini, anggaplah kita tinggal di suatu daerah. Nah, otomatis ada yang namanya penduduk itu silih berganti atau pindah, datang, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita meramalkan berapa banyak sih kira-kira jumlah pertumbuhan penduduk yang akan datang di daerah kita. Jadi kita bisa mengatasi jika terjadi pembludakan penduduk di tempat kita. Nah, untuk teori kependudukan, yang pertama itu menurut Thomas atau aliran Malthusian, dia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan itu mengikuti deret hitung. Nah, pada kasus ini terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan. Nah, jadi Malthus di sini berpendapat juga bahwa penduduk itu seperti tumbuhan dan binatang. Apabila tidak ada pembatasan, maka dia akan berkembang biak dengan sangat cepat. Jadi istilahnya yang tadi saya jelaskan di sini kaitannya dengan angka fertilitas atau angka kelahiran. Jadi kalau tidak dibatasi, otomatis penduduk di suatu daerah itu akan semakin meludak dengan adanya angka kelahiran, bayi yang lahir, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya pembatasan penduduk. Nah, seperti ada yang namanya program KB. Nah, di situ kita membatasi untuk angka kelahiran, bukan kita istilahnya melarang untuk bereproduksi, tapi untuk mencegah terjadinya pembudakan atau banyaknya penduduk di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi daerah yang padat. Kemudian manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan. Nah, sedangkan laju pertumbuhan makanan itu lebih lambat atau dibilang deret hitung dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, jadi di sini kalau misalnya penduduk itu terlalu banyak, sedangkan jumlah bahan makanan itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk, otomatis penduduk tersebut lebih banyak mengalami kelaparan atau pangannya itu tidak tercukupi, sehingga berefek ke kesehatannya, mengalami gizi buruk, malnutrisi, terutama pada anak balita. Nah, makanya dari itu perlu diatasi dengan tadi yang namanya kita melakukan KB, sehingga untuk menekan angka membludaknya penduduk di suatu daerah. Nah, menurutnya pembatasan penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu penundaan perkawinan, kemudian mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin. Dan kedua ini adalah bencana alam, wabah, pembunuhan, peperangan, dan kekurangan makanan. Nah, jadi di sini pembatasan penduduk itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang tadi salah satunya dengan penundaan perkawinan. Nah, kemudian mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini bisa kita menggunakan tadi dengan program KB. KB apa saja bisa dipakai. Yang jelas untuk mengendalikan agar tidak terjadinya angka kelahiran yang semakin tinggi. Kemudian bencana alam. Nah, kita lihat kalau bencana alam itu kan termasuk suatu bencana yang tidak direncanakan dan memakan jumlah korban yang banyak, sehingga otomatis penduduknya juga akan semakin berkurang. Kemudian wabah penyakit. Nah, seperti yang sekarang kita alami, ini juga termasuk dengan wabah penyakit dan belum ada vaksinnya.
Jadi dengan adanya ini otomatis banyak sekali korban-korban yang berjatuhan sehingga penduduk juga akan semakin berkurang. Serta kekurangan makanan. Dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan makanan otomatis ke depannya bisa mengakibatkan kematian karena tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Kemudian yang kedua, menurut aliran Marxis, di sini dia tidak setuju dengan pendapat yang sebelumnya karena menurutnya paham tersebut bertentangan dengan hati nurani manusia. Nah, menurut dia, tekanan penduduk di suatu negara itu bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Nah, dia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Jadi dia lebih menekankan pada kesempatan untuk bekerja. Semakin masyarakat itu bekerja, otomatis yang tadi bahan makanannya otomatis akan tercukupi karena dia melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, aliran Neo-Malthusian. Nah, di sini pada abad ke-20 paham ini mendukung pada aliran Malthus, tetapi dia lebih ke radikal atau aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan cara tadi preventive check atau menggunakan alat kontrasepsi. Jadi di sini aliran ketiga ini dia mendukung pada aliran yang pertama dengan cara tadi melakukan penundaan perkawinan, kemudian dengan menggunakan program KB, nah atau menggunakan alat kontrasepsi itu termasuk dalam pembatasan dari penduduk. Nah, dalam teori kependudukan terdapat pandangan tentang bagaimana informasi dari teori tersebut. Yang pertama, menurut doktrin pronatalis. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat hanya menganut satu paham yang menginginkan keberadaan penduduk yang banyak sebagai generasi pengganti akibat tingkat kematian yang terlalu tinggi. Kemudian doktrin antinatalis. Jadi paham ini didominasi oleh aliran Kristenisi yang mulai berkembang pesat di Eropa Tengah. Nah, dewasa ini hampir semua negara itu berkembang sudah menganut yang namanya doktrin antinatalis karena dalam kenyataannya proses pembangunan ekonomi itu harus berorientasi pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin jumlah penduduk itu semakin meningkat, otomatis minat mereka untuk bekerja itu tinggi sehingga akan berdampak pada status perekonomian bagi negara. Semakin banyaknya yang bekerja, otomatis peningkatan ekonomi di negara kita juga akan semakin meningkat. Nah, untuk sekarang ini banyak sekali para pekerja itu yang sudah di PHK karena perusahaan atau instansi-instansi itu sudah tidak mampu untuk membayar karena tidak ada pemasukan bagi mereka sehingga banyak pekerja yang sudah di PHK. Nah, dampaknya tadi banyak bisa menyebabkan kekurangan makanan sehingga gizinya tidak tercukupi karena tidak mempunyai uang untuk membeli makan karena sudah di PHK oleh perusahaan atau instansi tempat ia bekerja. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk di Indonesia itu berkisar antara 2,15% per tahunnya hingga 2,49% per tahun. Nah, terjadi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi kalian ingat, terjadinya peningkatan penduduk itu dipengaruhi oleh yang pertama itu fertilitas yang tadi saya bilang yaitu angka kelahiran, kemudian angka kematian atau mortalitas dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, kenapa 3 faktor ini menjadi penyebab pertumbuhan penduduk yang sangat pesat atau tingginya angka pertumbuhan penduduk? Karena tadi kalau misalnya angka kelahiran tidak kita batasi, otomatis semakin banyaknya pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Kemudian angka kematian. Nah, angka kematian ini semakin banyak, otomatis juga akan mempengaruhi dari suatu pertumbuhan penduduk. Nah, perpindahan penduduk juga dari suatu daerah ke daerah yang lainnya itu juga akan berpengaruh ke
pertumbuhan penduduk, karena yang tadinya di tempat ini penduduknya tidak terlalu banyak. Dengan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dikarenakan oleh suatu faktor sehingga dia masuk ke daerah tersebut, nah terjadilah pembeludakan atau pertambahan penduduk, sehingga akan berpengaruh pada tadi pertumbuhan bahan makanannya, kemudian status ekonomi dan lahan pekerjaan, karena sudah ada pertambahan penduduk dari tempat lain. Nah, peristiwa kelahiran di suatu daerah itu menyebabkan perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Nah, sedangkan peristiwa kematian itu dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, mengurangi bagi yang ditinggalkan dan menambah bagi daerah yang didatangi. Nah, ini penjelasan dari ketiga faktor utama tadi, itu fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, teori kependudukan kontemporer. Nah, jadi saya ulangi, menurut teori John Stuart Mill, dia mengatakan apabila produktivitas seseorang itu tinggi atau keinginan untuk berkeluarga, otomatis angka reproduksinya juga akan tinggi, sehingga di sini akan mempengaruhi jumlah fertilitas atau angka kelahiran di suatu daerah. Nah, yang kedua, menurut Arsen Dumont, dia seorang ahli demografi yang hidup pada akhir abad ke-19. Nah, ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. Nah, dia mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, teori kapilaritas sosial ini dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, di mana tiap-tiap individu itu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jadi dia bebas untuk berpendapat atau mencari pekerjaan sehingga dia bisa memenuhi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, menurut Emily di sini, dia seorang ahli sosiologi yang hidup pada abad akhir ke-19 juga, dan ia mengatakan akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, maka akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Nah, tadi saya bilang terjadinya pembeludakan atau pertambahan jumlah penduduk otomatis akan menimbulkan daya saing yang tinggi, terutama dalam bidang pekerjaan, di mana mereka otomatis akan saling bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga akan terjadi persaingan yang sangat ketat. Nah, makanya tadi perlu adanya pembatasan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadinya persaingan antar penduduk di suatu daerah. Nah, kenapa mereka harus bersaing? Karena tujuannya tadi untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan bekerja. Bagaimana caranya mereka harus bekerja untuk bertahan hidup? Kemudian menurut Michael, nah, kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Nah, jadi Sadler mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia itu dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Kemudian menurut Doubleday, dia berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk itu berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran itu menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Nah, menurut Herman Kahn, dia mengatakan bahwa negara kaya akan membantu negara miskin, dan akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin. Jadi di sini negara yang sudah kaya atau sudah tercukupi semua kebutuhannya, otomatis dia akan membantu negara-negara yang miskin atau masih kurang, terutama dalam segi bahan makanan, sehingga rakyatnya juga akan tercukupi untuk bahan makanan tersebut dan tidak ada yang mengalami kelaparan, bahkan kematian karena tadi kekurangan makan. Kemudian yang selanjutnya itu aspek-aspek kependudukan. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah angka kelahiran yang relatif lebih tinggi daripada angka kematian di tiap tahunnya. Nah, itu disebabkan tadi karena tidak bisa untuk menunda perkawinan atau menahan nafsu, sehingga setiap orang untuk bereproduksi itu tinggi dan menyebabkan angka kelahiran yang meningkat, sedangkan angka kematian itu menurun.
di tiap tahunnya. Nah, yang kedua itu struktur umur yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan struktur ini antara penduduk berusia muda lebih banyak dengan penduduk yang berusia dewasa. Jadi di sini lebih banyak penduduk yang usianya itu lebih muda dan masuk dalam kategori usia dewasa ketimbang usia-usia yang sudah lansia, karena tadi adanya peningkatan angka fertilitas, sedangkan angka kematian itu sedikit, otomatis membludaknya penduduk yang berusia muda bahkan berusia dewasa. Kemudian distribusi penduduk yang tidak merata atau penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, tingkat urbanisasi yang tinggi mengakibatkan daerah yang secara ekonomi telah lebih maju dan lebih padat penduduknya daripada daerah yang ekonomi lebih rendah. Nah, tadi daerah-daerah yang mempunyai peluang menciptakan lapangan kerja yang tinggi, otomatis banyak sekali penduduk-penduduk yang berbondong-bondong untuk pergi ke sana untuk mencari pekerjaan, sehingga distribusi atau penyebaran penduduknya tidak merata, karena di suatu daerah ini penduduknya hanya berapa persen, kemudian di suatu daerah ini karena lapangan pekerjaannya itu menjanjikan, otomatis mereka akan berbondong-bondong ke sana, otomatis akan terjadinya pertambahan penduduk yang signifikan. Kemudian kualitas penduduk yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk yang merupakan penghalang dalam pembangunan ekonomi di suatu negara itu disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan dari tenaga kerja. Nah, di sini arti dari penjelasan ini adalah kita bersaing dengan orang lain. Jadi kalau misalnya tingkat pendidikan kita rendah, otomatis daya saing kita juga akan kalah dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari kita, karena sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak cukup hanya tamatan SMP, SMA, tetapi lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Daya saing masyarakat itu semakin meningkat. Sudah banyak orang-orang yang tingkat pendidikannya itu tinggi dan kualitas pekerjaannya itu atau kualitas ia dalam menciptakan suatu pekerjaan itu sangat bagus, sehingga kalau kita yang tingkat pendidikannya rendah, otomatis akan kalah dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, atau bahkan tingkat pengetahuan kita yang rendah karena mungkin tidak adanya akses, misalnya kurangnya pemahaman atau kurangnya dalam membaca, mencari informasi, berita, sehingga kita akan kalah saing dengan mereka yang sudah sangat tinggi untuk tingkat pengetahuannya. Nah, di sini distribusi persentase penduduk terbanyak di 5 provinsi pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah Provinsi Jawa Barat dengan persentase 18,28%. Nah, yang kedua diikuti oleh Jawa Timur dengan persentase 15,21% itu pada tahun 2015. Jadi persentase penduduk yang paling padat itu ada di daerah Jawa Barat, kemudian disusul oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Jadi Kalimantan Barat di tempat kita ini itu termasuk penduduk yang belum dikategorikan penduduk terbanyak atau terpadat. Nah, kepadatan penduduk menurut 5 provinsi tertinggi, ya yang pertama itu sudah jelas sekali kita bisa lihat itu diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk berjumlah 15.328 jiwa. Bayangkan padatnya jumlah penduduk di daerah tersebut, sehingga akan menyebabkan dalam persaingan untuk mencari kerja itu semakin susah karena tadi pertambahan penduduk yang sangat meningkat. Kemudian angka kelahirannya juga tinggi, sehingga penduduknya itu sangat padat di suatu daerah. Kemudian adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Kemudian Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, dan Lampung. Nah, ini persentase penduduk daerah perkotaan menurut 10 provinsi. Tetap yang pertama itu diduduki oleh DKI Jakarta.
Kemudian Kepulauan Riau, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung serta Jawa Timur. Nah, Kalimantan Barat belum termasuk ke dalam penduduk yang padat. Nah, ini dinamika penduduk. Jadi istilah dinamika penduduk di sini yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah dan dinamika kependudukan. Merupakan perubahan penduduk untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Jadi adanya suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah dan dinamika kependudukan. Nah, dinamika penduduk di sini menunjukkan adanya faktor perubahan dalam hal jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya tadi pertumbuhan penduduk yang meningkat. Nah, penduduk bertambah tidak lain karena adanya tadi 3 faktor, angka kelahiran, kemudian adanya angka kematian, serta perpindahan penduduk dan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, unsur penentu dalam pertambahan penduduk adalah tingkat kelahiran atau fertilitas dan tingkat mortalitas atau tingkat kematian. Nah, itu sudah jelas sekali untuk pertambahan penduduk di suatu daerah itu disebabkan karena angka kelahiran dan angka kematian. Nah, permasalahan yang muncul tersebut tidak meratanya kepadatan penduduk antara daerah di Indonesia secara ekonomi adalah rendahnya produktivitas daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Jadi berbanding sama antara produktivitas daerahnya dengan kepadatan penduduk juga yang rendah. Jadi itu permasalahan yang tidak merata yang terjadi pada negara di Indonesia. Nah, ini beberapa catatan tentang kajian kependudukan. Nah, yang pertama ini adalah besar atau jumlah penduduk hanya dapat berubah melalui angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi 3 faktor ini itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya kependudukan. Jadi kalau misalnya angka fertilitasnya tinggi, otomatis akan mempengaruhi jumlah kependudukan. Bahkan angka kematiannya juga tinggi seperti yang sekarang kasus COVID. Nah, itu juga akan mempengaruhi jumlah penduduk. Serta migrasi, adanya perpindahan satu daerah ke daerah lainnya. Nah, maksudnya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua, jika seseorang lahir, mati, atau pindah, berarti secara terus-menerus penduduk akan bertambah atau berkurang. Nah, kalau terjadinya suatu kelahiran, otomatis akan bertambah. Kalau misalnya ada yang mengalami kematian, otomatis jumlah penduduknya akan semakin berkurang. Kalau misalnya ada yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain, otomatis jumlah penduduknya juga akan semakin meningkat di daerah tersebut karena adanya perpindahan atau migrasi. Nah, yang ketiga, penduduk bertambah dengan cara kelahiran, kemudian pindah datang ke suatu wilayah yang tadi saya bilang. Misalnya di daerah tersebut menjanjikan untuk lapangan pekerjaan, otomatis penduduk yang di daerah lainnya akan berbondong-bondong untuk ke daerah tersebut untuk mencari lapangan pekerjaan karena menurut ia di daerah tersebut menjanjikan untuk lapangan pekerjaan dan status perekonomian mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian jumlah penduduk akan berkurang dengan adanya kematian dan perpindahan keluar dari suatu wilayah yang tadi saya bilang di daerah ini akan masyarakatnya berpindah ke daerah yang satu karena tadi adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Nah, sehingga jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut akan berkurang. Nah, kemudian karena adanya kematian disebabkan oleh suatu penyakit dan lain sebagainya sehingga jumlah penduduknya juga akan berkurang di suatu wilayah. Nah, di sini cara mengukur fertilitas atau angka kelahiran dan mortalitas. Di sini ada rumusnya, nanti kalian bisa pelajari. Untuk fertilitas, tingkat kelahiran kasar
atau CBR itu adalah kelahiran setiap 1000 penduduk per tahunnya. Nah, di sini juga ada rumusnya. Kemudian mortalitas itu adalah tingkat kematian kasar, atau CDR adalah jumlah kematian penduduk tiap 1000 orang dalam waktu setahun. Nah, di sini juga ada rumusnya, nanti kalian pelajari, nanti saya kasih contoh, kemudian kalian dapat memahami dari rumus tersebut. Nah, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui forum dari Google Classroom. Kita akan diskusi di forum tersebut. Nah, untuk mata kuliah hari ini atau pertemuan kita pertama untuk dasar kependudukan saya cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang yang namanya demografi. Jadi kalian sebelum kita masuk ke materi minggu depan, kalian bisa baca-baca apa sih itu demografi, bagian-bagian dari demografi dan lain sebagainya. Jadi kalian dapat bayangan, oh ternyata demografi itu seperti ini, teorinya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi pada saat minggu depan saya menjelaskan, kalian sudah bisa memahami sedikit tentang apa itu dari demografi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.